Kebakaran Museum Nasional harus menjadi pelajaran kita semua, pentingnya mitigasi kebakaran objek vital. Bagaimana seharusnya perbaikan langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa? Kita akan membahasnya dalam editorial Sindo News TV bersama Abdul Hakim, Wakil Redaktur Pelaksana sindonews.com. Selamat sore dan selamat datang, ini Mas Hakim. Selamat sore, Rafid. Selamat sore. Mas, ini gimana nih belajar dari peristiwa kebakaran ini? Apa yang harus diperbaiki? Karena ini sedih sekali ya, ini sejarah yang ratusan tahun lalu harus lenyap begitu atau rusak ya, betul, kondisinya betul. Rusak. Nah ini kan ini pukulan yang luar biasa buat kita nih. Iya, kita semua pasti bersedih ya mendengar kabar kebakaran di Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah ini. Ini museum paling levelnya itu paling apa ya, favorit, paling tinggi di Indonesia, bahkan betul. Di Asia Tenggara paling besar. Karena koleksinya luar biasa, koleksinya mencapai 194.000. Ini terus bertambah ya, karena seiring waktu dan sebagainya. Namun sayang dan prihatin, ada kejadian kebakaran yang Sabtu malam lalu yang itu menghanguskan sedikitnya 817 koleksi begitu ya. Ini masih didata oleh tim dan sampai detik ini kita masih menunggu apa pemicu sebenarnya kebakaran itu. Cuma yang alasannya kan AC ya, pendingin, korsleting dan apapun lah, itu bisa dugaan-dugaan awal. Saya kira itu perlu diinvestigasi lebih dalam karena memang rasa-rasanya kita sebagai publik itu seolah nggak percaya apakah sedemikian cerobohkah pola pengamanan di museum yang begitu berkelas begitu. Kita bisa bayangkan Museum Nasional Indonesia yang begitu levelnya nomor 1 di Indonesia itu seperti itu pengamanannya. Kalau persoalan korsleting ya, bagaimana dengan museum-museum kita yang lain di daerah misalnya yang pendananya kurang dan sebagainya. Nah itu kan ini ya mengerikan, mengingat bahwa mengerikan ya. Itu seperti seakan kayak rumah-rumah yang kebakaran ya, kita turut berduka dengan itu, tapi ya. Masa semudah itu begitu terbakar. Nah ini memang akhirnya menjadi berkembang, isu yang berkembang, apakah ini benar faktor yang tidak disengaja atau ada unsur kesengajaan. Nah, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Komarudin juga sudah menyatakan ada potensi itu akan selalu dikejar. Kalau memang ada unsur pidananya, itu akan diperiksa. Saksinya sudah 24 hari ini, 24 minimal setidaknya sudah 24 orang diperiksa dan kita sebagai publik menunggu hasil kerja keras dari tim investigasi ini. Kita ingin bahwa kasus kebakaran di Museum Gajah ini menjadi kejadian yang terakhir lah. Karena ini harganya itu tidak terbilang, tidak bisa dihitung kalau kita bicara soal benda-benda bersejarah, artefak dan sebagainya. Sudah. Ya ini benda-benda bernilai yang maksudnya artinya tak ternilai. Tak ternilai, bukan sangat yang susah untuk dinilai gitu ya, susah ya. Ya. Karena barang ini kan nggak bisa balik lagi kalau dia sudah rusak, kita mau cari mana mungkin ini nggak ditemukan di tempat lain. Betul. Nah, seingat saya ya waktu saya pergi ke sana itu tuh ada benda-benda bersejarah ya yang kemudian memiliki unsur-unsur emas. Betul. Jadi ini emas tua. Yang betul-betul nilainya sangat mahal sekali dan dikandangkan bahkan dimasukkan ke dalam kaca yang cukup aman begitu. Nah, saya nggak tahu nih, apakah ya ini sebab kita jurnalis, kita harus berpikir hal ini juga ya. Betul. Mau tidak mau kita harus ke arah sana. Apakah barang-barang ini masih ada tuh hilang? Sebab kalau ini sampai hilang dan dikatakan mungkin mencair, kena api atau apa, ini agak nggak masuk akal. Karena ini pasti ada sesuatu di balik kebakaran ini. Karena ini nilainya sangat besar di market atau di black market begitu. Betul. Sekali lagi ini masih menyisakan banyak sederet pertanyaan memang. Benar di situ tuh sebagai pengoleksi benda-benda bersejarah nilainya tinggi. 2,5 abad lalu itu sudah mulai dikumpulkan. Bayangkan 250 tahunan lebih terkumpul di situ. Dan itu barang-barang dari kerajaan Mataram kuno, Majapahit dan sebagainya ada di situ. Dugaan itu tidak salah, Mas David. 10 tahun yang lalu, 2013, ada kasus 4 artefak berbahan emas hilang. Tidak diketahui proses pencuriannya itu karena CCTV mati.
Nah, alarm tak berbunyi. Kan itu aneh. Kita aneh kan? Ganjil bukan ini kan? Ganjil sekali. Nah, ini dan sampai sekarang, dan itu tidak hanya sekali kasus itu, tahun 96 ada, kalau nggak salah, ada pencurian karya-karya luar biasa dari Basuki, Avandi dan sebagainya, dan itu ketemunya di Singapura barang-barang itu untuk dikembalikan ke kita. Tahun sebelumnya Kusni Kasdut ya, dulu penjahat gitu, pernah merampok di situ juga. Artinya memang itu magnet yang luar biasa untuk bagi pelaku-pelaku kejahatan karena nilainya tadi luar biasa. Nah, ya itu tadi kita harus... Jujur saja ya, tapi memang ini jujur saja. Waktu saya memasuki Museum Nasional itu, saya tidak melihat memang penjagaan yang cukup ketat ya. Mohon maaf ini, tapi memang saya tidak melihat. Apakah tidak melihat ada sesuatu yang ketika di sisi wilayah-wilayah yang ada emasnya begitu, seperti hanya kaca saja begitu, dan saya nggak tahu apakah bisa mudah dipecahkan. Tetapi ini kan sangat disayangkan sekali. Nah, menurut Anda kira-kira apakah harus ada sistem yang baru yang memang dibuat untuk objek-objek vital seperti ini? Pasti, ini jadi momentum saya kira untuk memperbaiki penataan pengelolaan museum Indonesia ke depan. Ada 400 lebih ya museum di Indonesia, baik yang miliknya pemerintah, swasta, individu dan sebagainya, tentara, polisi dan sebagainya. Nah, ini momentum saya kira untuk kembali menata ulang, baik regulasi, baik SDM, baik anggaran, dan macam-macam. Kita telusuri kasus kebakaran yang di Museum Nasional atau Museum Gajah itu memang masih menyisakan pertanyaan hingga hari ini. Kejadiannya di Bedeng, di Blok C, dekat Blok C. Tapi ini merembet sampai ke Blok A. Nah, yang artinya ini ada jeda, ada jarak yang yang tidak singkat saya kira. Kemudian waktunya juga bukan tengah malam, tapi masih jam 7 malam, jam 8 malam. Artinya banyak orang yang masih terjaga. Betul. Tapi kenapa ini sedemikian cepatnya api berkobar? Sedemikian cerobohkah pola pengamanan yang di museum-museum kita ini? Nah, ini harus menjadi kita kaji ulang untuk penataan museum kita ke depan, Mas. Baik. Terima kasih Mas Hakim. Sama-sama. Untuk insight-nya sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Sama-sama, Mas. Salam sehat selalu.